Selamat pagi dan kembali lagi salam sehat untuk anak-anak ibu semua yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar online. Ya, kembali lagi bersama Ibu Raulina di sini dalam pembelajaran matematika kelas 9. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 2. Nah, setelah menonton video ini, anak-anak ibu diharapkan dapat yang pertama menjelaskan bentuk akar dan yang kedua menjelaskan sifat-sifat bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi kita hari ini yaitu bentuk akar. Nah, bentuk akar ini sebenarnya kebalikan dari bentuk pangkat yang sudah kita bahas minggu lalu. Makanya dikatakan di sini bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan bentuk akar akan berada dalam tanda akar. Nah, anak-anak ibu pasti sudah tahu bagaimana tanda akar. Adapun bentuk umum dari bentuk akar yaitu sebagai berikut. Ini cara bacanya, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Di mana ruas kiri, ini dia ruas kiri, itu disebutkan bentuk akar. Dan ruas kanan itu disebut bilangan berpangkat pecahan. Nah, supaya lebih paham, mari kita simak penjelasan contoh ibu berikut ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan contoh tentang bentuk akar. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa bentuk umum dari bentuk akar yaitu akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Ini mau kita ubah ke bentuk begini, bentuk pangkat pecahan. Nah, sebelumnya kita harus tahu mana dia A, mana dia M, mana dia N, supaya kita tinggal mudah saja mengubahnya ke bentuk seperti ini. Nah, ini kan sudah sama ya bentuknya. Berarti kita sudah tahu, anak-anak ibu juga pasti sudah tahu. Kalau dia yang posisi A itu 2, ya kan? M-nya di sini kan 3. Nah, N-nya 4. Nah, kalau anak-anak ibu sudah tahu mana A, M, dan N-nya, tinggal mudah saja mengubahnya ke bentuk pangkat pecahan. Nah, ikutin ya. A pangkat M per N. A-nya tadi 2. M-nya 3 per N. Nah, A-nya 2, M-nya 3, N-nya 4. Itu kan? Nah, berarti hasil dari akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 kalau diubah ke bentuk pangkat pecahan itu menjadi 2 pangkat 3 per 4. Nah, selanjutnya yaitu pangkat pecahan. Adapun bentuk umum dari pangkat pecahan ini adalah A pangkat M per N, di mana N tidak boleh sama dengan 0, M dan N merupakan bilangan bulat. Nah, bentuk-bentuk pangkat pecahan itu ada 2. Yang pertama, dia berbentuk A pangkat 1 per N, yang kedua bentuk A pangkat P per Q. Nah, untuk contohnya simak penjelasan Ibu ya. Nah, ini untuk contoh bentuk pangkat pecahan yang pertama, yaitu bentuk A pangkat 1 per N. Nah, di sini katanya A itu harus anggota bilangan real dan N-nya itu anggota bilangan asli. Dia harus lebih dari 2 atau sama dengan 2. Jadi tidak boleh 1 ya, Nak ya. Nah, ini ada rumusnya. A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. Ya. Di sini sama konsepnya itu sama dengan bentuk akar yang pertama tadi. Hanya di sini M-nya itu 1, makanya tidak dibuat M. Karena di sini A-nya pangkat 1. Oke. Nah, selanjutnya contoh. Misalnya ada contohnya Ibu buat akar 3. Nah, ubah ke bentuk pangkat pecahan. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada angka, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa itu artinya pangkat 2. Di sini tuh ada angka 2, cuman dia nggak ditulis.
Yang ditulis itu kalau pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kalau dia tidak ada, artinya pangkat 2. Ya, berarti di sini nanti N-nya itu sama dengan 2. Nah, ini di sini tidak ada pangkat juga, artinya pangkat 1. Ya, 3 pangkat 1. Karena 3 pangkat 1 itu kan sama dengan 3. Nah, sudah tahu tadi N-nya ada berapa? Berarti bisa langsung kita jawab. Ini sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Nah, N-nya tadi 2, di sini tadi 1. Ya. Seperti yang A pangkat M per N. Kan posisinya di sini M, di sini N. M-nya 1, N-nya 2, begitu ya. Jadi penyederhanaan pengubahan bentuk akar ke bentuk pangkat pecahan dari akar 3 itu sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu bentuk A pangkat P per Q, di mana A tidak boleh sama dengan 0, P dan Q bilangan bulat. Nah, di sini ada rumusnya. A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Nah, sama ya dengan konsep awal, hanya dia dibalik. Nah, contohnya negatif 4 pangkat 2 per 3. Di sini kita harus tahu negatif 4 ini kan Posisinya si A. Kan A pangkat P per Q. 2 ini posisi si P, 3 posisinya Q. Nah, kalau sudah tahu mana A, P, dan Q, tinggal masukkan ke bentuk ini. Ya kan? Berarti kita buat dulu akarnya. Akar A, A-nya berapa tadi? Negatif 4. Pangkat P, P-nya 2. Q-nya 3. Berarti Q-nya di sini. Nah, ini diselesaikan. Nah, negatif 4 pangkat 2. Itu artinya negatif 4 kali negatif 4. Negatif. Kalau dipangkatkan genap, itu hasilnya positif. Angkanya kalikan seperti biasa. Maka hasilnya itu akar pangkat 3 dari 16. Nah, berarti hasil dari negatif 4 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 16. Nah, yang kedua yaitu menyederhanakan bentuk akar. Di sini, sebuah bentuk akar dapat disederhanakan jika salah satu faktor dari bilangan yang berada di dalam tanda akar merupakan bilangan kuadrat. Kemudian, akar bilangan kuadrat tersebut dipisah dan diubah menjadi bilangan bulat. Dengan demikian, akan diperoleh hasil berupa perkalian bilangan bulat dengan bilangan bentuk akar. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan sedikit tentang pengertian bilangan kuadrat. Ya, nanti supaya jangan bingung bilangan kuadrat itu apa, Bu, gitu. Nah, pengertian bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Contohnya, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini merupakan bilangan kuadrat. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 merupakan bilangan kuadrat. 2 kali 3 sama dengan 6. Dan 6 bukan merupakan bilangan kuadrat. Mengapa? Karena 2 kali 3 itu bukan perkalian dua bilangan yang sama. Karena 2 dan 3 itu bilangannya berbeda. Jadi di sini 6 bukan merupakan bilangan kuadrat. Yang bilangan kuadrat itu hanya 4 dan 9 saja ya. 4 dan 9. Nah, untuk contohnya simak penjelasan Ibu. Nah, baiklah, inilah contoh untuk menyederhanakan bentuk akar. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali bahwa bilangan kuadrat itu adalah hasil dari perkalian dua bilangan yang sama. Kalau tadi ada 4, ada 9, berarti selanjutnya itu 16, karena 16 itu hasil dari 4 kali 4, terus 25 hasil dari 5 kali 5, 36 hasil dari 6 kali 6, begitu seterusnya ya nak ya, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan dari akar 12. Nah, tadi pengertian menyederhanakan bentuk akar yaitu jika salah satu faktor dari bilangan yang berada di dalam akar
merupakan bilangan kuadrat. Berarti kita harus tahu faktor-faktor 12 ini berapa-berapa saja. Nah, Ada 1 kali 12, ya kan? Ada 2 kali 6, ada 3 kali 4. ada 4 kali 3 sama saja ya, 6 kali 2 atau 12 kali 1. Nah, dari ketiga faktor ini, kita mau lihat mana yang salah satunya ada merupakan bilangan kuadrat. 1 ini juga bilangan kuadrat, 1 kali 1. Cuman kalau kita pakai 1, dia akan tetap 12 juga, tidak ada perubahan, ya kan? Tidak ada penyederhanaan. Nah, berarti kita nggak pakai 1. Kalau 2 dengan 6, ada nggak yang bilangan kuadrat? Tidak ada ya, 2 ataupun 6 itu tidak ada bilangan kuadrat. Nah, sekarang antara 3 dengan 4. Nah, tadi sudah ada di contoh bahwa 4 itu merupakan bilangan kuadrat. Berarti yang kita pakai itu 3 kali 4. Berarti bisa kita buat di sini. 3 kali 4. Jangan lupa akarnya, karena 3 kali 4 tuh sama dengan 12 ya. Nah, selanjutnya katanya akar bilangan kuadrat tersebut kemudian dipisah dan diubah menjadi bilangan bulat. Dipisah artinya ini menjadi akar 3 kali akar 4. Nah, dipisah. Akar 3 itu tetap karena dia tidak bisa diakarkan. Terus 4 ini yang bisa. Hasilnya 2. Nah, ini tuh disebut akar pangkat 2 ya. Seperti yang Ibu bilang, kalau dia tidak ada angka di sininya artinya akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, arti dari akar kuadrat itu dia kebalikan dari bilangan pangkat 2. Makanya Kalau 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti akar 4 sama dengan 2. Kalau 5 pangkat 2 sama dengan 25, berarti akar 25 sama dengan 5. Jadi seterusnya. Makanya ini hasil akar 4 itu sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini kalikan saja. Ini hasilnya akan menjadi 2 akar 3, bukan akar 6. Kenapa, Bu? Ini tidak boleh dikali. Karena 1 pakai akar, 1 tidak. Jadi yang tidak ada akar, kita bikin di luar. Makanya hasil penyederhanaannya menjadi 2 akar 3. Nah, jadi penyederhanaan dari akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Nah, demikianlah penjelasan materi Ibu hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya, tetap jaga jarak. Nah, Ibu akhiri dengan selamat pagi dan sampai bertemu kembali.